Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersyukur karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa karena anugerah-Mu selalu kami rasakan hari lepas hari hingga hari ini. Secara khusus juga bersyukur karena kami akan kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon ya Roh Kudus mengaruniakan hikmat dan pengertian supaya kami memahami dan kami hidupi dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah kita ini hidup bergantung sama Tuhan. Kita ini hidup bergantung sama Tuhan. Nah itulah tema kita. Nah saudara, ada yang berkata buat apa lagi kita berdoa, beribadah, kita taat dan kita beriman kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sudah tahu akan segala yang sesuatu dan Dia juga yang tahu yang terbaik untuk setiap kita. Nah saudara, doa, ibadah, dan semua yang kita lakukan yaitu iman kepadanya. Tentu itu bukan sebuah rutinitas, permintaan, formalitas. Tapi sesungguhnya itu semua adalah merupakan wujud atau sikap yang kita tunjukkan sebagai kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sesungguhnya esensinya. Ya. Karena itu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah sesungguhnya yang bisa kita buat. Nah sama seperti ikan itu hidup. Dia bisa bebas apabila di dalam air. Di luar air ia akan mati. Nah begitupun dengan kehidupan kita. Apabila kita di luar Tuhan, maka kita akan mati. Kita tidak punya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan menghasilkan pun tidak. Ya firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 15 ayat 5 ya. Ya, bahwa di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, karena itu ya kita harus sadari itu. Ya. Banyak orang mau hidup sendiri, mau hidup dengan hikmat, dengan kekuatan. Maka Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah kita tahu kisah tentang The Beatles. Mereka cukup terkenal, ya. Band yang sangat populer pada zamannya. Ya saking populernya mereka juga berkata bahwa ya Tuhan pun tidak bisa ya membuat nama terkenal mereka itu jadi usang begitu ya. Nah, tapi pada akhirnya mereka pun bubar ya. Begitu juga dengan kisah tentang kapal Titanic. Kita tahu ya Thomas Andrews sebagai perancang kapal itu. Dia berkata Tuhan pun tidak mampu untuk mengkaramkan kapal ini. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu pun ya karam dan tenggelam. Nah saudara, ada masih banyak kisah-kisah tentang ketika kita tidak mengandalkan dan tidak bergantung kepada Tuhan, merasa hebat, maka ada sesuatu yang sungguh akan kita alami yang merupakan kesusahan dan penderitaan kita sendiri. Dan bahkan sesuatu yang merugikan ya. Nah saudara-saudara, ini yang harus disadari. Nah untuk lebih jelas dan untuk lebih memahaminya kita akan melihat ya tentang beberapa hal. Mengapa kita ini harus hidup bergantung kepada Tuhan? Jawabannya pertama karena bahwa yang tahu batas umur serta habisnya nyawa dan nafas hidup kita adalah Tuhan. Pemazmur berkata, masa hidupku ada dalam tangan Tuhan. Masa hidupku artinya apa? Jangka waktu aku hidup atau bahasa sekarang kuota hidupku itu ada dalam tangan Tuhan. Mazmur 31 ayat 16a. Kalau Mazmur 90 ayat 10 jelas juga ada dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tentu ini tidak terleks ya bahwa ya nanti 70 baru kita atau 80 baru kita dipanggil Tuhan. Tidak begitu. Tapi ini bicara tentang
sesuatu kehidupan yang tentu ada batasnya, begitu ya. Bahkan di dalam Ayub 12, 9-10 berkata, siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Jadi jelas di situ bahwa kita ini bergantung sama Tuhan. Kenapa? Karena yang tahu batas umur kita, yang tahu habisnya nyawa dan nafas hidup kita hanyalah satu, Tuhan. Ya, contoh ketika dia kasih tsunami kita tidak tahu. Tiba-tiba saja kan, gempa, bahkan kecelakaan. Ya termasuk COVID-19 ini. Ada banyak orang meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu. Kita merasa bahwa orang itu kok sehat. Bahkan dia kok bisa. Tapi ya namanya Tuhan bilang sudah selesai. Ya caranya ya COVID ini. Jadi ada banyak hal dan cara Tuhan untuk bisa memanggil. Kenapa? Karena bukan COVID-nya. Karena waktunya sudah selesai. Nah yang kedua, kita ini hidup bergantung sama Tuhan karena yang berkuasa memberi kekuatan, kekuasaan dan kekayaan, bahkan keberhasilan adalah Tuhan. Ya. Ulangan 8:17-18 berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, banyak orang sombong, oh ini karena saya ini hebat. Ya, karena hasil keringatku sendiri. Ya terus kamu perolehnya dengan apa? Siapa yang kasih hikmat? Siapa yang kasih kau sehat? Nah ini harus dipahami. Ya, Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak bisa menambahinya. Ya, contoh Petrus menjalaikan. Apakah dia kurang berpengalaman? Oh tidak. Dia lahirnya memang sudah sebagai seorang yang memang hidupnya di laut. Bahkan dia penjala ikan yang profesional. Ya, bahkan dikatakan apa? Semalam-malam mereka bekerja keras tapi tidak menangkap apa-apa. Tapi ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang, ya mereka disuruh Tuhan dan akhirnya mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Nah itu berarti apa? Berkat Tuhan ada pada Tuhan. Kita mau kerja, kita mau bagaimanapun, kalau Tuhan tidak berkati sia-sia. Nah itu. Yang ketiga, kita ini hidup bergantung sama Tuhan. Karena apa? Karena yang sanggup mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang mustahil dan mengherankan hanyalah Tuhan. Bukankah ada dalam hidup ini sesuatu yang tidak mungkin? Ada sesuatu yang sungguh-sungguh tidak sanggup kita pahami. Tapi ya hanya Tuhan yang mampu. Itulah sebabnya bersama Tuhan di dalam Lukas 1:37. Sebab bagi Allah atau dengan Allah, bersama Allah tidak ada yang mustahil. Ya, contoh Musa ketika melewati laut Teberau, siapa sangka bahwa laut itu akan terbelah menjadi dua. Ya, kemudian siapa? Maria dan Elizabeth. Maria yang belum bersuami, secara medis dia harus punya suami dan harus berhubungan, barulah dia punya anak atau punya keturunan kan. Tapi ini tidak, tanpa ada sentuhan laki-laki dikatakan Maria pun masih bisa bahkan mengandung. Dan Elizabeth yang sudah mati pucuk atau yang sudah tidak lagi punya kemampuan dan produktivitas dalam hal hamil begitu, mengandung. Tapi hamil juga bukan? Nah bagaimana juga dengan Lazarus yang sudah 4 hari mati tapi dibangkitkan dari kematian. Belum lagi 5 roti dan 2 ikan yang bisa memberi makan 4.000 sampai 5.000 orang. Nah saudara-saudara, mengapa kita bergantung? Karena memang yang dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang ajaib, yang mustahil, tidak ada yang mustahil, itu hanyalah Tuhan. Itu yang harus dipahami. Yang keempat, kita ini hidup bergantung sama Tuhan karena yang bisa mengaruniakan berkat sekaligus mengaruniakan kenikmatan untuk menikmati berkat hanyalah Tuhan. Contoh sederhana saja dalam hal makanan. Untuk bisa makan pun itu anugerah Tuhan. Karena ada orang bisa makan tetapi tidak ada makanan. Tetapi ada orang makanan ada tetapi tidak bisa makan. Pengkhotbah 5:17. Dikatakan, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Jadi itu dikaruniakan Tuhan. Tetapi ada orang yang punya segalanya tapi tidak bisa menikmatinya.
Pengkhotbah 6, 1-2. Nah itu lebih heran lagi. Ada sesuatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, kata pengkhotbah, yang sangat menekan manusia. Apa itu? Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Bayangkan, gak ada kekurangan. Dia kaya, dia punya segalanya. Tetapi di sini menarik. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk apa? Menikmatinya. Wah, dia tidak bisa menikmati. Yang lebih parah, di ayat berikut dia kata, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya iyalah, jelas pahit dan sangat menderita. Kita kerja, kita tidak nikmati, tapi orang lain yang nikmati. Misalnya rumah sakit yang nikmati kan, orang-orang yang menipu yang menikmati. Kita usaha tapi kok orang lain yang menipu, atau ya orang lain yang menikmati hasil kita. Nah ini hati-hati. Mazmur 127 ayat 2 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah bayangkan, dalam hal tidur dan bangun tidur pun Tuhan yang memberkati. Ini yang harus kita sadari, mengapa kita bergantung, karena hal-hal yang sungguh-sungguh kecil itu pun ada dalam kuasa dan kendali dan kedaulatan Tuhan. Bahkan dalam hal bangun pun, Mazmur 3:6, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Tuhan juga ada ya dalam hal-hal seperti ini. Nah saudara, ini hal yang harus kita sadari. Yang terakhir, kelima, kita ini hidup bergantung sama Tuhan karena hidup kita dan masa depan kita ada di tangannya dan sudah dirancangnya. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, luar biasa. Bahkan dalam Yesaya 49 ayat 16, Tuhan berkata, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Maka saudara, ini hal yang perlu disadari. Mengapa kita sangat bergantung kepada Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan yang kita sudah bahas semuanya itu, benarlah apa yang dikatakan Kisah Rasul 17 ayat 28. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Tanpa Dia sungguhnya kita tiada. Maka bergantunglah dan andalkanlah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.